Halo teman-teman, kami dari kelompok 10 akan membahas materi perubahan akuntansi dan analisis kesalahannya. Baik, kelompok kami ada Nina Sumirna dan Diera Fresia Alfianda. Materi yang akan kita bahas adalah perubahan akuntansi, 1. Jenis-jenis perubahan akuntansi, 2. Perubahan prinsip akuntansi, 3. Perubahan estimasi akuntansi, 4. Pelaporan perubahan dalam entitas, 5. Pelaporan koreksi kesalahan, dan yang keenam ada motivasi untuk mengubah metode akuntansi. Untuk materi analisis kesalahannya, kita akan membahas 1. Kesalahan laporan posisi keuangan, yang kedua, kesalahan yang mempengaruhi laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi, dan yang ketiga ada counterbalancing errors. Selanjutnya ada dosen pembimbing kami yaitu Bu Vista Yulianti SEMAK CPFM sebagai pengajar praktikum akuntansi menengah kedua. Baik, saya akan langsung memaparkan materi yang pertama yaitu jenis-jenis perubahan akuntansi. Jenis-jenis perubahan akuntansi ada 4. Yang pertama, perubahan prinsip akuntansi, dan yang kedua, perubahan estimasi akuntansi, yang ketiga, perubahan estimasi pelaporan, dan yang terakhir, keempat, ada kesalahan-kesalahan dalam laporan keuangan. Baik, mari kita bahas untuk perubahan prinsip akuntansi. Perubahan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum ke prinsip akuntansi yang berlaku umum lainnya. Sebagai contoh, perubahan metode penyusutan dari saldo menurun berganda ke penyusutan garis lurus atau aktiva pabrik. Yang kedua ada perubahan estimasi akuntansi, yaitu perubahan yang terjadi sebagai akibat dari informasi baru atau diperolehannya pengalaman tambahan. Contohnya adalah perubahan estimasi umur manfaat aktiva yang dapat disusutkan. Dan yang ketiga, perubahan estimasi pelaporan. Pelaporan perubahan dari pelaporan sebagai suatu jenis entitas ke jenis entitas lainnya. Sebagai contohnya, perubahan anak perusahaan spesifik dalam satu kelompok perusahaan di masa laporan keuangan konsolidasi disusun. Dan yang terakhir, kesalahan-kesalahan dalam laporan keuangan. Kesalahan yang terjadi sebagai akibat dari kesalahan matematis, kesalahan penerapan prinsip akuntansi, atau kelalaian atau penyalahgunaan fakta yang ada pada saat laporan keuangan disusun. Contohnya adalah penerapan metode persediaan eceran yang tidak dapat dalam menentukan nilai persediaan akhir. 2. Perubahan prinsip akuntansi. Perubahan prinsip akuntansi melibatkan perubahan dari satu prinsip akuntansi yang berlaku umum ke yang lain. 3 pendekatan telah disarankan untuk melaporkan perubahan prinsip akuntansi, yaitu 1. Retrospektif. Pengaruh kumulatif dari penggunaan metode baru terhadap laporan keuangan pada awal periode harus dihitung. Pendukung metode ini mendapat bahwa hanya dengan menyusun kembali laporan periode sebelumnya yang dapat menyebabkan perubahan prinsip akuntansi untuk laporan keuangan yang dapat dibandingkan. Dan yang kedua, periode berjalan. Penyesuaian ini dilaporkan dalam laporan laba rugi tahun berjalan sebagai pos khusus dengan judul laba bersih. Pendukung metode ini berpendapat bahwa menyatakan kembali laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya akan mengakibatkan hilangnya kepercayaan para investor atas laporan keuangan. Dan yang ketiga, prospektif atau di masa depan. Pendukung metode ini berpendapat bahwa setelah manajemen menyajikan laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang dapat diterima, maka laporan tersebut telah final. Manajemen tidak dapat mengubah periode sebelumnya dengan menerapkan prinsip baru. 3. Perubahan estimasi akuntansi. Penyusunan laporan keuangan memerlukan estimasi dampak dari kondisi-kondisi dan peristiwa di masa yang akan datang. Berikut ini contoh pos-pos yang memerlukan estimasi akuntansi. Yang pertama ada piutang tak tertagih, kedua keusangan persediaan, ketiga umur manfaat dan nilai sisa aktiva, 4. Periode yang menerima manfaat dari biaya yang ditangguhkan, 5. Kewajiban untuk biaya garansi dan pajak penghasilan, 6. Cadangan mineral yang dapat dipulihkan kembali, 7. Perubahan metode penyusutan. Periode estimasi harus ditangani secara prospektif, yaitu tidak ada perubahan yang harus dibuat dalam hasil yang dilaporkan sebelumnya.
Jadi, pengaruh dari semua perubahan estimasi diperhitungkan pada periode perubahan. Jika perubahan itu hanya mempengaruhi periode bersangkutan, atau periode perubahan dan periode di masa datang jika perubahan tersebut mempengaruhi keduanya. Akibatnya, perubahan estimasi dipandang sebagai koreksi atau penyesuaian normal yang berulang, hasil alami dari proses akuntansi dan perlakuan retrospektif dilarang. 4. Pelaporan perubahan dalam entitas. Suatu perubahan akuntansi yang terjadi pada laporan keuangan yang sebenarnya merupakan laporan dari entitas yang berbeda dengan menyatakan kembali laporan keuangan yang disajikan selama periode sebelumnya guna menunjukkan informasi keuangan bagi entitas pelaporan yang baru selama semua periode. Contoh perubahan dalam entitas pelaporan adalah menyajikan laporan konsolidasi untuk menggantikan laporan perusahaan individual, mengubah anak perusahaan tertentu yang terdiri dari kelompok perusahaan di mana laporan keuangan konsolidasi disajikan, mengubah perusahaan yang termasuk dalam laporan keuangan gabungan, perubahan metode akuntansi biaya, ekuitas, atau kondisi untuk anak perusahaan dan investasi. Perubahan dalam entitas pelaporan bukan berasal dari penciptaan, pemutusan, atau cessation, pembelian, atau disposisi anak perubahan atau unit bisnis lainnya. 5. Pelaporan koreksi kesalahan. 1. Perubahan dari prinsip akuntansi yang tidak berlaku umum ke prinsip akuntansi yang berlaku umum. Contohnya, perubahan dari akuntansi dasar kas atau pajak penghasilan ke dasar akrual. 2. Kesalahan matematis yang diakibatkan oleh penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya. Contohnya yaitu penjumlahan kartu perhitungan persediaan yang salah dalam menentukan nilai persediaan. 3. Perubahan estimasi yang terjadi karena estimasi itu tidak dibuat dengan jujur. Contohnya, penggunaan tarif penyusutan yang secara jelas tidak realistis. 4. Kelalaian. Contohnya, kegagalan untuk menangguhkan beban atau pendapatan tertentu pada akhir periode. 5. Penggunaan fakta yang tidak benar. Contohnya, kegagalan untuk menggunakan nilai sisa dalam menghitung dasar penyusutan untuk pendekatan garis lurus. 6. Klasifikasi biaya yang tidak dapat sebagai beban dan bukan sebagai aktiva serta sebaliknya. Selanjutnya ada materi yang keenam, yaitu motivasi untuk mengubah metode akuntansi. Beberapa alasan mengapa perusahaan lebih memilih metode akuntansi tertentu. Yang pertama, biaya politik. Semakin besar perusahaan dan terlihat lebih bersifat politis. Semakin besar para politisi serta pembuat peraturan mencurahkan perhatian kepada perusahaan tersebut. Yang kedua, struktur modal. Struktur modal perusahaan dapat mempengaruhi pemilihan metode akuntansi. Yang ketiga, pembayaran bonus. Jika pembayaran bonus dilakukan kepada manajemen berkaitan dengan laba, maka dapat dikatakan bahwa manajemen akan memilih metode akuntansi yang memaksimalkan bonus mereka. Yang keempat, memperlancar laba. Materi selanjutnya, analisis kesalahan. 3 analisis kesalahan. Yang pertama, jenis kesalahan yang terlibat. Yang kedua, jurnal yang diperlukan untuk membetulkan kesalahan. Yang ketiga, cara penyajian ulang laporan keuangan setelah kesalahan ditemukan. Kesalahan diperlakukan sebagai penyesuaian periode sebelumnya dan dilaporkan pada periode berjalan sebagai penyesuaian terhadap neraca awal saldo laba. Materi selanjutnya, kesalahan laporan posisi keuangan. Merupakan kesalahan yang hanya mempengaruhi penyajian aset, liabilitas, dan ekuitas. Yang pertama, kesalahan di periode berjalan. Refleksifikasi item ke proses seharusnya. Yang kedua, kesalahan periode sebelumnya. Menyajikan ulang laporan posisi keuangan periode sebelumnya untuk tujuan perbandingan. Kesalahan laporan laba rugi yang diakibatkan klasifikasi pendapatan dan beban yang tidak sesuai, tidak mempengaruhi laporan posisi keuangan dan laba bersih. Selanjutnya, kesalahan yang mempengaruhi laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Yang pertama, ada counterbalancing errors, yaitu kesalahan yang akan tertutupi dengan sendirinya selama 2 periode. Yang kedua, non-counterbalancing errors,
yaitu kesalahan yang tidak akan tertutupi pada periode akuntansi selanjutnya, atau memerlukan waktu lebih dari 2 periode untuk memperbaiki diri sendiri. Materi selanjutnya, counterbalancing errors. Jika perusahaan telah melakukan tutup buku, yang pertama, jika kesalahan sudah tertutupi, tidak perlu jurnal. Yang kedua, jika kesalahan belum tertutupi, buat jurnal penyesuaian atas neraca saldo laba ditahan. Untuk yang kedua, ada jika perusahaan belum tutup buku. Yang pertama, jika kesalahan sudah tertutupi, buat jurnal untuk membetulkan kesalahan periode berjalan dan untuk menyesuaikan saldo awal laba ditahan. Yang kedua, jika kesalahan belum tertutupi, buat jurnal untuk menyelesaikan saldo awal laba ditahan. Jika perusahaan menyajikan laporan perbandingan, maka kesalahan harus disajikan ulang untuk tujuan perbandingan, termasuk jika jurnal perbaikan tidak diperlakukan. Oke guys, kita udah sampai di slide terakhir, yaitu kesimpulan. Perubahan akuntansi dibagi menjadi 3, yaitu perubahan prinsip akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan perubahan estimasi pelaporan. Kesalahan diperlakukan sebagai penyesuaian periode sebelumnya dan dilaporkan pada periode berjalan sebagai penyesuaian terhadap neraca awal saldo laba. Teman-teman, kita sudah sampai di akhir pemaparan materi. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan perkataan. Thank you for watching.